Danjen Kopassus. Sukses jadi Pangdam 4 Diponegoro. Nomor 1 dan 2 melejit jadi KSAD. Ada sejumlah Danjen Kopassus yang sukses menjabat sebagai Pangdam 4 Diponegoro, Jawa Tengah. Kepemimpinan X orang nomor 1 di Korps Baret Merah di Kodam Diponegoro tercatat sejak tahun 1988 di era Presiden Soeharto. Perlu diketahui, Kodam 4 Diponegoro merupakan komando kewilayahan pertahanan militer yang meliputi Provinsi Jawa Tengah Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta DIY, berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Watugong, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Kodam 4 Diponegoro memiliki peran strategis sejak zaman kemerdekaan. Hingga kini, tidak sedikit perwira tinggi Pati TNI yang di kemudian hari berhasil meraih puncak tertinggi karir militernya di TNI Angkatan Darat AD setelah menduduki jabatan sebagai orang nomor 1 di Kodam 4 Diponegoro. Berikut ini Danjen Kopassus yang pernah menduduki jabatan sebagai Pangdam 4 Diponegoro. 1. Jenderal TNI Purn Wismoyo Aris Munandar. Abituren Akademi Militer Nasional AMN, sekarang Akademi Militer Akmil tahun 1963 ini, merupakan Danjen Kopassus ke-9 dan menjadi Jenderal Kopassus pertama yang menduduki jabatan sebagai Pangdam 4 Diponegoro. Pria kelahiran Bondowoso, Jawa Timur pada 10 Februari tahun 1940 ini, memimpin Kodam 4 Diponegoro selama 2 tahun, pada tahun 1998, sampai tahun 1990, karir militer adik ipar Presiden Soeharto baik di Kopassus maupun TNI cukup cemerlang. Selama berdinas, Wismoyo pernah menjadi Danton Kopasanda dan Wakil Presiden Soeharto. Wismoyo kemudian diangkat menjadi Danki Grup 4 Kopasanda, dan Ki 5 Grup 4 Kopasanda, dan Waspam Danjen Kopasanda. Dia kemudian diangkat menjadi Danrut 1 Kopasanda, Wadan Kopasanda, dan Danjen Kopasanda. Selanjutnya, Wismoyo dimutasi menjadi Kasdam 9 Udayana, kemudian Pangdam 8 Trikora. Perwira tinggi TNI yang dikenal dengan moto disiplin adalah napasku, kesetiaan adalah jiwaku, kehormatan adalah segala-galanya ini, kemudian diangkat menjadi Pangdam 4 Diponegoro. Setelah 2 tahun menjabat, Wismoyo kemudian mendapat promosi jabatan menjadi Pangkostrat, kemudian Wakasat dan puncaknya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat KSAD. 2. Jenderal TNI Purn Subagio Hadi Siswoyo. Abituren Akmil tahun 1970 ini juga merupakan Danjen Kopassus ke-14 yang pernah menduduki jabatan sebagai Pangdam 4 Diponegoro. Jabatan itu diembannya selama 2 tahun, sejak tahun 1995 hingga tahun 1997. Pria kelahiran Bantul Yogyakarta 12 Juni tahun 1946 ini juga merupakan prajurit Korps Baret Merah Kopassus yang memiliki karir militer cukup cemerlang. Dikutip dari sekten.ej.co.id, Subagio HS pernah menjadi Danton 1 Kompi 2 Grup 2 Kopasanda nama sebelum menjadi Kopassus hingga tahun 1975. Beberapa jabatan di Kopasanda pun dicicipinya seperti Dan Karsayuda 2 Grup 4, dan Danpur 13 Grup 1, Wadan Grup 2. Dia juga sempat menjabat sebagai pasukan pengamanan Presiden pas Pampres mengawal Presiden Soeharto pada tahun 1986, kemudian menjadi Dansatpam, Komandan Grup A pas Pampres. Karirnya mulai melejit ketika ikut serta dalam menyelesaikan operasi Woyla di Thailand. Dia kemudian menjabat Kepala Dinas Pengamanan dan Sandi Angkatan Darat pada tahun 1994, sebelum akhirnya dipercaya menjadi Danjen Kopassus pada tahun 1995. Pria yang identik dengan kumis lebatnya ini diangkat menjadi Pangdam 4 Diponegoro. 2 tahun berselang dia diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Wakasat. Puncaknya pada tahun 1998, dia diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat KSAD hingga November tahun 1999. Subagio HS merupakan KSAD yang merasakan kepemimpinan 3 presiden yakni Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, hingga Presiden KH, Abdurrahman Wahid Gus Dur.
Setelah pensiun, Subagio sempat dipercaya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden One Team Press sejak 19 Januari tahun 2015 hingga 20 Oktober tahun 2019 di era Presiden Joko Widodo. Ketiga, Majen TNI Purn Amirul Isnaini. Mengikuti jejak seniornya, lulusan Akmil tahun 1975 ini juga merupakan Danjen Kopassus ke-18 yang pernah menduduki jabatan Pangdam 4 Diponegoro. Posisi tersebut didudukinya pada tahun 2003 di era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri. Jenderal Kopassus kelahiran Malang, Jawa Timur pada 24 Maret tahun 1952 ini merupakan sosok yang kenyang dengan pengalaman di medan operasi, berbagai posisi strategis di Kopassus dan TNI pernah diembannya. Antara lain, Pama Kopasania, Pakasi 1 Grup 1 Kopassus, kemudian Kasih 1 Grup 1 Kopassus. Selain itu, Wadandenma Kopassus, PS Pabandialit Sintel Kopassus, dan Papandialis Sintel Kopassus. Dia kemudian dipercaya menjadi PS Pabandialigal Sintel Kopassus, selanjutnya sebagai Papadialigal Sintel Kopassus, dan Wasintel dan Kopassus, Asistel dan Kopassus, sempat menjabat dan Rem 71 Wijaya Kusuma, Wadan Pas Pampres pada tahun 1998, dan Pusintelat serta sebagai Waspam KSAD. Dia kembali ke Korps Baret Merah. Amirul Isnaini kemudian diangkat menjadi Danjen Kopassus, Pangdam 7 Wirabuana sebelum akhirnya menjabat Pangdam 4 Diponegoro. Amirul Isnaini meninggal dunia di RS Singapura pada 8 Juni tahun 2003. 4. Letjen TNI Widi Prasetyono. Lulusan Akademi Militer Akmil tahun 1993 merupakan Danjen Kopassus ke-34 yang pernah menjabat sebagai Pangdam 4 Diponegoro. Pria kelahiran Trenggalek, Jawa Timur pada 4 Juni tahun 1971 ini menduduki jabatan tersebut pada tahun 2022 sampai tahun 2023 di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Selama di Korps Baret Merah, suami dari Novita Permatasari ini pernah menjabat sebagai Danton Grup 2 Kopassus, kemudian Kasih Logistik Grup 1 Kopassus, dan Dayem Yonif 400 Banteng Raiders periode. Selain itu, Widi juga pernah menjabat sebagai Dandim tahun 0735 Surakarta tahun 2011, tahun 2012. Saat itu, Presiden Joko Widodo masih menjadi wali kota Solo. Kemudian, Widi ditunjuk menjadi Pabandia 1 Pampas Paban 2 Pampres Pamat. Pada awal pemerintahan Jokowi Yusuf Kala Jika, Widi diangkat menjadi ajudan Presiden Jokowi. Karirnya di dunia militer semakin cemerlang. Widi kemudian diangkat menjadi Komandan Rindam dan Rindam 3 Siliwangi, kemudian Danrem 74 Warastrataman, selanjutnya Danrem 91 Aji Suryanata Kesuma hingga Kasdam 4 Diponegoro. Sempat kembali ke Korps Baret Merah Kopassus, sebagai Danjen Kopassus, Widi kemudian diangkat menjadi Pangdam 4 Diponegoro. Karirnya terus menanjak. Saat ini Widi menjabat sebagai Danko Diklatat sejak tahun 2023 hingga sekarang. 5. Maijen TNI Deddy Suryadi. Maijen TNI Deddy Suryadi tercatat sebagai Danjen Kopassus ke-36 yang menjabat sebagai Pangdam 4 Diponegoro. Jabatan itu diembannya sejak 21 Februari tahun 2024, setelah Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melakukan mutasi, rotasi, dan promosi jabatan sejumlah perwira tinggi Pati TNI. Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan SK Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep bagi 216 bagi I bagi 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan pada Rabu, 21 Februari tahun 2024. Abituren Akmil tahun 1996 ini mengawali karir militernya di Korps Baret Merah sebagai Danjen 22 Grup 2 Sandi Huda, kemudian Dandenma Kopassus, Dandim 0623 Cilegon, dan Grup 2 Sandi Huda. Selanjutnya, Deddy Suryadi ditunjuk menjadi ajudan Presiden Joko Widodo. Setelah bertugas di lingkaran Presiden, Deddy Suryadi dimutasi menjadi Pamandenma Mabisat, kemudian diangkat menjadi Kasram 61 Surya Kencana hingga Danrem 74 Warastrataman. Selanjutnya, Deddy Suryadi kembali ke Korps Baret Merah dengan menjabat sebagai Wadanjen Kopassus. Setelah bertugas selama setahun,
Dedi Suryadi kemudian dipindah menjadi Kasdam 4 Diponegoro, sempat kembali ke Kesatuan Kopassus dengan menjabat Danjen Kopassus selama setahun. Dedi Suryadi akhirnya ditunjuk menjadi Pangdam 4 Diponegoro hingga sekarang. Dukung terus channel ini dengan cara tonton full durasi, like, komen, dan subscribe. Share ke teman-teman sebanyak-banyaknya. Kritik dan saran kami tunggu di kolom komentar. Sehat selalu teman-teman. Dan seluruh keluarga di rumah. Terima kasih.